banyak banget nih kok orang-orang yang kesel sama Honda kok. Nah, tapi mobil CVT itu sebenarnya nyaman kok. Nyaman. Ya ampun, Honda harga segitu, kualitasnya segini. Jangan terlalu sering di kick down. Balik lagi di YouTube-nya Domo Transmisi, guys. Nah, di video kali ini kita mau sedikit ngulas nih. Di video sebelumnya kita ada nih di YouTube, yaitu Honda Mobilio ya kok. Overhaul yang kasus belt CVT-nya itu putus kok. Ini penyakit yang sering terjadi di CVT-nya Honda. Nah, terus gue bacain komentar, itu banyak banget nih kok orang-orang yang kesel sama Honda kok. Nah, boleh jelasin dikit gak nih kok, kenapa kok di mobil-mobil Honda ini banyak banget kasus belt putus kok? Mungkin karena belt CVT-nya karena materialnya kurang bagus. Mungkin karena itu ya? Iya, gua lihat yang punya Toyota jarang ya. Toyota jarang? Mitsubishi, Nissan juga nggak sebanyak Honda deh putus. Nah, kalau gue bacain komentar nih kok, aduh isinya agak sedikit gimana gitu ya. Tapi gue akan coba baca beberapa nih kok untuk komentarnya. Kapok Honda, kenapa Honda begitu rawan masalah CVT-nya? Info CVT-nya Yaris, Alphard, atau punya Toyota dan Daihatsu. Apakah seringkih CVT Honda? Emangnya hati seringkih? Tapi gue nih sebenarnya hobi loh sama mobil Honda. Iya, Honda sebenarnya bagus-bagus kok mobilnya. Desainnya tuh cakep loh. Cakep banget. Spotnya lebih dapet. Lebih dapat bener. Ya kan? Bener. Apalagi Honda yang lama, ya terutama yang AT sih. Kalau Iya. nggak yang manual deh, cakep-cakep mobilnya, lebih sport gitu. Betul. Cuma kalau yang CVT, aduh, serem. Tapi mobil CVT itu sebenarnya nyaman kok. Nyaman. HRV ini, gua kalau tiap test drive mobil HRV kok muter-muter tuh bawaannya ngantuk kok, karena nyaman. Karena nyaman, saking nyamannya jadi ngantuk, jujur aja nih. CVT impian, buminya Honda. Maksudnya apa nih? Nih kok ada satu komentar bagus nih kok. Cukup bijak lah orangnya nih. Masalah umur sama perawatan aja sih. Mau cocok di tanjakan atau perkotaan, pasti pabrikan udah riset, nggak sembarang jualan. Bener nih kok, bener. Cuma ada yang komentar, dari dulu masalah Honda ya di gearboxnya. Masa iya sih? Nggak juga. Jazz GK5 saya udah 300.000 km, nggak ada masalah kok. Tergantung seberapa rutin ganti oli. Saya per 10.000 sampai 20.000 ganti oli matic. Wah, ini bagus nih. Bener, ini ganti oli matic setiap 20.000 km guys. Ya ampun, Honda harga segitu, kualitasnya segini. Selamat deh yang punya Honda CVT. GK5-nya KM-nya tinggi juga udah ya, 300.000 ya. Iya, yang GK5 ini 300.000 km loh. Padahal gearboxnya sama kayak Mobilio HRV. Nah kok, kita udah selesai bacain komentar nih kok. Nah, kalau misalnya kita perhatiin kok, mobil-mobil Honda yang keluaran terbaru itu gearboxnya udah dipukul rata. Rata-rata CVT semua kok. Nah, tapi kenapa malah banyak kasus kok setelah gearboxnya diganti CVT nih dari Honda sendiri tuh? Ya karena kekuatan beltnya. Karena kekuatan beltnya ya? Lantas gimana caranya biar kasus-kasus belt putus itu nggak terjadi di user-user Honda yang sekarang ini, yang mobilnya udah pada CVT kok? Gimana ya? Paling ini aja sih, coba buka bak olinya, gantilah filter matic itu ya kan. Dengan itu kan kita bisa lihat sih ada serpian atau enggak. Kadang belt itu nggak langsung putus semua, nggak langsung rontok, tapi dia udah kasih tanda-tanda nih putus satu lembar misalnya. Tapi karena kitanya nggak udahlah pakai aja, ganti oli aja. Tapi kita nggak tahu kalau di dalamnya itu udah ada putus satu lembar ya kan. Rontokan ya. Nah, otomatis kan kekuatannya udah jauh kurang. Jauh kurang, betul. Kalau sudah begini, barulah pada percaya kalau CVT itu menguras kocek. Selamat menikmati kata-kata ajaib. Semua akan CVT pada waktunya. WK. Mobil bagus, pemakaiannya on, rontok bebe. Kacau komentarnya. Nah, terus kalau mobil-mobil Honda kok, kalau ke bengkel ini kebanyakan masalahnya apa kok? Paling sering kan beltnya putus ya. Paling sering beltnya putus, benar. Paling sering ke bengkel dengan posisi di towing. Januari aja kita nerima mobil Honda belt putus berapa kok? 3 atau 4 ya. 3 atau 4 ya. Februari aja kita juga udah nerima berapa kok? Iya. Makanya setelah gue baca komentar dan gue lihat juga banyak banget video-video Domo Transmisi tentang mobil Honda yang kasus, otomatis di luar sana tuh
Pasti deh banyak banget user-user Honda CVT yang worry nih kok tentang masalah matic mobil mereka gitu kan. Nah, tapi dari Domo Transmisi sendiri, kalau teman-teman punya mobil Honda, teman-teman datang aja ke Domo Transmisi. Karena kita pasti akan nyaranin yang namanya perawatan dulu ya kok ya. Jadi nggak ujuk-ujuk datang ke Domo Transmisi, udah kita ganti aja beltnya. Nggak guys, datang ke Domo Transmisi paling gampang untuk ngerawat transmisi mobil Honda, yaitu pertama kita ganti oli maticnya. Nah, ketika ganti oli matic kita bisa cek dulu nih di bautnya ada serpian-serpian nggak. Kalau misalkan udah ganti oli matic, jangan lupa juga nih ganti filter maticnya. Nah, dengan kita cek di bagian filter maticnya, itu kan kita ngebuka oil pan. Nah, di situ kita bisa lihat tuh gram-gram besinya banyak atau enggak, serpihannya udah mulai ada atau enggak. Minimal kalau misalkan teman-teman ngelakuin dua hal itu, teman-teman bisa terhindar dari yang namanya belt putus. Kalau teman-teman mau ekstra perawatan lebih maksimal, teman-teman bisa lakuin yang namanya matic jet clean sama matic cleaner guys. Paling itu sih kalau untuk perawatan di bagian matic Honda, ya nggak kok? Sama ada tambahan nggak nih kok buat user Honda? Kira-kira gimana caranya biar umur dari beltnya itu sendiri lebih panjang kok? Jangan terlalu sering di kick down kan. Kalau kick down nggak baik sih sebenarnya buat CVT ya. Karena akan dipaksa, nanti dia gampang kendor belt CVT-nya. Yang itu sih jangan di kick down, sama ya kurang-kurangin deh bawa beban terlalu banyak ke jalanan nanjak gitu. Berarti yang punya mobil Honda jangan ke puncak ya kok ya? Ya nggak juga gitu, nggak juga gitu. Pakai aja. Oke, pakai aja kalau ke puncak ya. Pakai aja. Punya mobil nggak dipakai. Cuman ya maksudnya memang kurang bagus kan. Iya. Karena dia memang CVT itu sebenarnya buat di perkotaan sih. Betul, CVT lebih buat di perkotaan, lebih buat kenyamanan. Nah, terakhir kok, Apa? gue mau tanya nih, Honda CVT boleh di remap atau enggak kok? Boleh-boleh aja lah. Boleh-boleh aja, Boleh. nggak malah bikin usia dari gearboxnya makin pendek kok? Ya itu kan balik lagi. Balik lagi, oke. Balik lagi lah cara kita bawa, dirawat atau enggak. Intinya faktor belt putus ini memang jadi momok ya buat pengguna Honda CVT. Cuman ya kalau kita rawat ya bisa lah memperpanjang usianya. Cuman nggak ada patokannya gitu loh. Iya, betul. Bisa tahan sampai misalnya 150.000, itu kan nggak ada angka pastinya. Nggak ada angka pastinya. Cuma kalau dirawat ya mudah-mudahan lah pasti agak lebih panjang lah ya. Iya, lebih panjang. Masa pakai dari beltnya lebih panjang, itu aja sih. Kalau ada yang kilometernya masih di bawah 100.000 tapi beltnya udah putus, ya udah nasib. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi Official. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, running smooth. Dari dulu mah Honda, dari dulu Jangan baca lagi Arya.